Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Jamaah Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Di pembahasan kali ini saya akan membahas alasannya orang tidak berusaha mencari Tuhan. Kenapa ya kebanyakan orang tidak berusaha mencari Tuhan? Padahal di Quran Mushaf surat Al-Zuhruf ayat 84 sudah jelas ya. Wapis samai ilahun wapil ardi ilahun. Di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan. Bukannya Tuhan ada dua ya. Sebetulnya tetap Tuhan itu satu. Tapi mustahil kita kenal Tuhan yang di langit tanpa kenal dulu Tuhan yang di dunia. Jadi kenapa banyak orang tidak mencari Tuhan? Karena yang saya alami sebelum masuk ke tarekat ini, saya juga terdogma oleh ulama yang menyesatkan. Mereka menafsirkan keterangan tentang Tuhan itu sebatas akalnya, tidak dengan nurnya. Apakah mereka itu yang disebut ahli kitab? Iya, karena mereka cuma cerita saja, membacanya tidak pakai nur kitabnya. Beda dengan orang yang telah dibaiat, ditanamkan nur iman dan nur kitab. Itu bukan ahli kitab, tapi pembaca kitab dengan nurnya. Contoh ahli kitab ya, yang menafsirkan asal-asalan. Contoh dogma yang sudah melekat di kalangan pesantren dan masyarakat yang ngajinya cuma mendengarkan cerita ceramah saja. Ulamanya memahami bahwa tidak boleh melontarkan 4 pertanyaan. Dan ini alasan mereka tidak mencari Tuhan. Mana yang 4 itu? 1. Tidak boleh menanyakan aina Allah, di manakah Allah, katanya gitu ya. Kedua, tidak boleh menanyakan kaifa Allah, bagaimana Allah itu. 3. Tidak boleh menanyakan kam Allah, ada berapa Allah itu. 4. Tidak boleh menanyakan mata Allah, kapan ada Allah. Saudaraku, kita harus jeli ya. Maksud Allah di keterangan tersebut adalah Tuhan yang di langit, yang laisa kamisli syai'un, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun itu, yang tidak terkurung oleh ruang dan waktu. Makanya tidak boleh melontarkan pertanyaan tersebut. Jadi kepada Tuhan yang di langit itu tidak boleh menanyakan aina Allah, di manakah Tuhan yang di langit itu. Tidak boleh, karena dia maha mutlak, undeskripsi, unlimited ya. Dia maha rahasia, tidak bertempat. Nah, kalau dengan Tuhan di bumi itu wajib mempertanyakan itu. Maka carilah di mana Tuhan yang bernama Allah itu. Bagaimana cara mengenalnya? Bagaimana menuju kepadanya? Lewat jalan mana? Dan caranya bagaimana? Itu saja intinya yang harus dikritis, yang harus dipertanyakan. Karena Tuhan yang di dunia itu sesuai hukum dunia, terkurung ruang dan waktu. Dia bernama, bisa ketemu, bisa kau saksikan dalam syahadatmu, tentunya bisa dilihat ya. Dan ternyata manusia gak akan sampai Tuhan yang laisa kamisli syai'un kecuali beserta ulil amri minkum. Siapakah beliau? Yaitu imam pemimpin yang dikuasakan atas mereka. Dia akan membimbingmu, membelamu, menuntunmu sampai tujuan. Makanya kita itu harus tahu bedanya Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Itu bukan Tuhan ada dua ya, sekali lagi.
sebetulnya satu, karena Tuhan di dunia itu hanya arah kiblatnya, hanya alamat kita untuk bisa sampai ke Tuhan yang di langit. Makanya bagi teman-teman yang ingin kenal Tuhan yang di langit, cari dulu Tuhan yang di dunia. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin kenal, ingin terhubung dengan Tuhan yang di langit, cari dulu Tuhan yang di dunia. Dialah sang pembawa wasilah. Karena tanpa wasilah, ibadah kita tidak akan terhubung. Dialah sang pembawa wasilah yang menghubungkan ibadah kita. Dialah ulama pewaris Nabi. Dialah wali yang mursida yang waris kamil mukamil. Dialah utusan Allah di zaman ini. Dialah Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu umat sedunia. Sekian dari kami. Salam agama tauhid, agama yang mempersatukan seluruh perbedaan baharu dunia. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.